Bayangin nih, kamu sedang merencanakan liburan impian, tapi alih-alih pergi ke pantai tropis atau kota yang ramai, kamu malah ingin pergi ke luar angkasa. Bayangkan dirimu melayang-layang melihat bumi dari sudut pandang yang benar-benar baru. Keindahan dan keajaiban planet kita akan semakin terlihat jelas ketika kamu melihatnya dari kejauhan. Sekarang mimpi ini bisa jadi kenyataan. Ya, kamu nggak salah dengar, pariwisata antariksa. Pariwisata antariksa sudah membuat banyak orang tertarik selama beberapa generasi. Ide ini sudah ada selama hampir 20 tahun, kita sudah melihatnya di film-film dan membacanya dalam cerita-cerita. Sekarang berkat kemajuan teknologi, akhirnya hal itu menjadi kenyataan. Wisatawan antariksa pertama adalah pengusaha bernama Dennis Tito. Dia mengunjungi stasiun luar angkasa internasional pada tahun 2001. Kedengarannya memang luar biasa, tapi ternyata perjalanan Tito menghabiskan biaya $20 juta. Itu sangat mahal dan membuat perjalanan ke luar angkasa tampak seperti mimpi yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang super kaya. Pariwisata antariksa memang sangat mahal, tapi banyak waktu telah berlalu sejak saat itu. Kini, pariwisata antariksa sudah lebih terjangkau bagi orang-orang yang bukan miliarder. Tentu saja industri ini masih berada di tahap awal, tapi peminatnya sangat banyak. Para ahli percaya industri ini akan terus tumbuh dengan luar biasa cepat, yaitu sekitar 40% setiap tahun dari tahun 2023 hingga 2030. Jadi dengan mempertimbangkan semua hal ini, yuk kita bahas tentang apa yang menanti kita dalam waktu dekat. Ada berbagai jenis pariwisata antariksa. Pertama, ada penerbangan antariksa suborbital. Dalam perjalanan ini, kamu mencapai ketinggian lebih dari 92.000 meter, yang jauh lebih tinggi daripada yang bisa dicapai pesawat terbang. Bahkan saking tingginya, kamu akan melintasi garis khusus yang disebut garis Kármán, yang menandai batas luar angkasa. Keren banget kan? Jadi ini seperti lompatan cepat ke luar angkasa lalu kembali. Sekarang kita bahas lebih lanjut tentang penerbangan antariksa suborbital. Bayangkan kamu ingin berlibur ke Sydney, tapi kamu tinggal di London. Biasanya butuh waktu sekitar 22 jam untuk sampai ke sana dengan pesawat. Itu waktu yang sangat lama untuk duduk di pesawat. Tapi tahukah kamu, para ilmuwan dan insinyur sedang mengembangkan cara bepergian baru yang bisa membuat perjalanan dari Inggris ke Australia menjadi sangat cepat dan seru. Perjalanan antariksa suborbital ini bisa digunakan untuk bepergian dengan cepat ke berbagai kota di bumi. Alih-alih terbang dengan pesawat biasa, kamu bisa menaiki wahana antariksa yang melaju amat sangat cepat. Menurut sebuah penelitian terbaru, dalam waktu dekat bisa saja mungkin untuk terbang dari London ke Sydney dalam waktu kurang dari 2 jam. Bayangkan betapa menakjubkannya hal itu, kamu akan melayang ke angkasa, melihat bumi dari atas, kemudian kembali turun dalam waktu singkat. Sungguh petualangan yang luar biasa. Penelitian yang dilakukan oleh otoritas penerbangan sipil Inggris ini bertujuan untuk memahami bagaimana tubuh kita bereaksi terhadap perjalanan keluar atmosfer bumi. Untuk mengetahuinya, para peneliti butuh beberapa sukarelawan yang berani. Mereka merekrut 24 orang sehat berusia antara 32 hingga 80 tahun. Para sukarelawan ini dibawa ke fasilitas pelatihan khusus yang disebut pemusing RAF di Cranwell. Pemusing adalah mesin besar yang terlihat seperti kursi putar raksasa. Para sukarelawan duduk di sana untuk merasakan simulasi penerbangan antariksa. Mereka diputar-putar dan tubuh mereka merasakan tekanan dan perubahan gravitasi yang terjadi ketika pergi ke antariksa. Hampir semua melalui simulasi ini dengan cukup baik dan dengan cepat kembali ke keadaan normal. Satu orang sempat kehilangan kesadaran, tapi itu karena gaya gravitasi dan segera pulih kembali. Penelitian ini menemukan beberapa hal mengejutkan. Banyak orang mengira kita harus sangat bugar dan muda untuk terbang ke antariksa. Tapi penelitian menunjukkan orang yang lebih tua bisa melalui semua kegilaan gravitasi ini dengan lebih baik. Jadi meski pariwisata luar angkasa belum berkembang dalam 1 atau 2 dekade ke depan, kamu masih punya kesempatan pergi ke luar angkasa bahkan ketika sudah tua. Saat ini ada 2 pemain besar dalam penerbangan antariksa suborbital, yaitu Virgin Galactic dan Blue Origin. Kedua perusahaan ini memiliki sistem bertenaga roket yang mampu membawa hingga 6 penumpang dalam perjalanan yang mendebarkan.
Virgin Galactic telah melakukan 4 penerbangan yang sukses, tapi baru-baru ini mengalami masalah keuangan. Di sisi lain, Blue Origin telah menerbangkan 32 penumpang dengan roket New Shepard. Masalahnya cukup jelas, saat ini pariwisata antariksa sangat mahal. Perusahaan bisa mematok biaya hingga 350.000 pound sterling per kursi untuk penerbangan ini. Tapi jangan khawatir, keadaan akan segera berubah. Para ahli percaya bahwa wisata luar angkasa akan berkembang beberapa dekade mendatang. Ini akan mirip dengan yang terjadi pada pesawat terbang. Saat ini biaya perjalanan singkat ke luar angkasa sangatlah mahal, tapi seiring waktu harganya akan turun. Pada akhirnya pariwisata antariksa akan menjadi lebih terjangkau dan dapat diakses oleh semua orang di seluruh dunia. Artinya bukan hanya anak-anak kita, tapi banyak dari kita yang akan berkesempatan untuk merasakan keajaiban antariksa. Seiring kemajuan teknologi, kita bahkan mungkin bisa merencanakan liburan bertenaga roket di masa depan. Bisa kamu bayangin kan, bercerita kepada teman-temanmu kalau kamu berlibur ke luar angkasa? Sungguh memukau. Sekarang kita bicara tentang penerbangan antariksa orbital. Inilah yang sesungguhnya di mana kamu bisa menghabiskan lebih banyak waktu di luar angkasa. Alih-alih hanya beberapa menit, kamu bisa menghabiskan beberapa hari hingga lebih dari seminggu di sana. Ketinggiannya bukan hanya 92.000 meter lagi, tapi lebih dari 396.000 meter. Jadi baik kamu ingin melompat ke antariksa atau bertualang lebih lama mengorbit planet kita, pariwisata antariksa menawarkan sesuatu untuk semua orang. Langit tidak lagi menjadi batas, tapi pariwisata antariksa tidak selalu menyenangkan loh. Ada beberapa tantangan yang perlu kita pertimbangkan juga. Pertama, kita bahas tentang lingkungan. Peluncuran pesawat antariksa dan roket membutuhkan banyak energi dan dapat menimbulkan polusi udara serta suara. Ini dapat merusak atmosfer kita dan kita tidak ingin menukar perjalanan luar angkasa yang keren dengan planet yang rusak kan? Selanjutnya ada masalah keamanan. Perjalanan ke antariksa masih berisiko dan kecelakaan bisa saja terjadi. Bahkan dengan adanya protokol keselamatan, selalu ada kemungkinan terjadi kesalahan. Dan jika terjadi, konsekuensinya bisa amat sangat buruk. Wah! Sampah antariksa menjadi kekhawatiran lain. Setiap kali diluncurkan, pesawat antariksa meninggalkan puing-puing yang bisa bertahan lama di orbit. Semakin banyak peluncuran, jumlah puing-puing terus bertambah. Hal ini dapat menyebabkan masalah bagi wahana antariksa lain dan bahkan serpihan kecil pun bisa menyebabkan kerusakan. Perjalanan antariksa juga membutuhkan banyak sumber daya seperti energi, bahan bakar, dan material. Menggunakan sumber daya ini terlalu cepat dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang bagi planet kita serta generasi mendatang. Kita harus memastikan untuk tidak menghabiskan semuanya dalam upaya kita menjelajahi antariksa. Jangan lupa juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum, peraturan, dan regulasi untuk pariwisata antariksa masih terus berkembang dan tidak selalu jelas siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan. Ditambah lagi ada kekhawatiran tentang bagaimana pariwisata antariksa akan memengaruhi hukum dan perjanjian luar angkasa internasional. Kita tidak ingin ada kekacauan hukum di antariksa. Untuk mencapai impian kita dalam menjadikan wahana antariksa seperti pesawat, kita butuh infrastruktur dan logistik yang lebih baik. Kita harus membangun lebih banyak bandariksa untuk tempat lepas landas dan mendarat wahana antariksa. Tapi jangan khawatir, para ilmuwan masih terus bekerja untuk memecahkan masalah ini. Ingat, bukan hanya kita yang tertarik dengan pariwisata antariksa, bahkan pemerintah pun ikut terlibat. Banyak negara yang berinvestasi dalam pariwisata antariksa juga. Ini sebuah fenomena global. Jadi meskipun masih banyak yang harus dikembangkan dalam industri ini, cukup jelas bahwa industri penerbangan akan mengalami revolusi besar. Perjalanan jarak jauh bisa menjadi jauh lebih cepat dan menyenangkan, dan dilihat dari perkembangannya, terobosan besar pertama di bidang ini akan dilakukan di Amerika Utara. Jadi bersiaplah untuk era baru perjalanan, sungguh waktu yang menyenangkan untuk hidup kan? Semesta memanggil dan inilah saatnya bagi kita untuk menjawabnya. Nantikan aja deh!